Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, saudara-saudara yang terkasih dan diberkati oleh Tuhan. Sukacita hari ini sungguh melimpah dalam kehidupan kita. Karena itu dengan berkat yang sungguh luar biasa telah Tuhan anugerahkan kepada kita, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersekutu bersamanya. Mari kita mengangkat pujian, Siapa yang Setia. Siapa yang setia hingga ke tamat, iring Yesus meski keras ribut perang, meskipun sengsara dan susah banyak, musuh dan setru selalu serang. Siapa yang setia tahan keras, hai ingat janji-Mu, halis Tuhanmu. Ia nanti dapatlah halas, mahkota indah di dalam rumah-Mu. Mari kita berdoa. Sungguh besar kasih setia-Mu ya Tuhan dalam kehidupan kami. Karena itu bersama di saat ini kami memohon dan meminta tuntunan-Mu untuk kami akan membaca firman Tuhan bersama di saat ini. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu terus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu akan terus bertumbuh dan berbuah dalam perjalanan kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan kita di saat ini, mari kita membaca dalam Markus 9 ayat 1. Katanya lagi kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Saudara-saudara, tema perenungan kita di saat ini mengikut dan mengiring Yesus dengan setia. Saudara-saudara, salah satu fase kehidupan Tuhan Yesus yang penting, namun sering diabaikan banyak orang adalah peristiwa transfigurasi. Transfigurasi merupakan suatu perubahan bentuk atau rupa. Dalam peristiwa tersebut, tubuh fisik Tuhan Yesus berubah secara menyeluruh. Tubuh manusiawinya memancarkan cahaya kemuliaan Allah. Peristiwa ini terjadi 6 hari setelah Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya. Saat itu, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Yang kita bisa lihat dalam Markus 8 ayat 27 hingga 29. Petrus telah mengakui Yesus sebagai Mesias. Ia kemudian menolak perkataan Yesus bahwa Mesias akan menderita dan mati dibunuh. Bagi Petrus, itu tidak sesuai dengan gambaran mengenai Mesias yang ada dalam benaknya. Akan tetapi apa yang telah Allah tetapkan, itulah yang akan terjadi. Penolakan Petrus tidak akan mengubah misi yang diemban oleh Mesias. Namun, di dalam kasih karunia-Nya, Allah memberi kesempatan kepada mereka untuk melihat transfigurasi atau perubahan rupa Yesus. Perenungan kita dalam pasal 9 ayat 1 ini mengawali peristiwa ilahi tentang Yesus yang mengungkapkan sebagian kecil dari kemuliaannya kepada 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Transfigurasi mengenapi janji Yesus untuk menyatakan dirinya dalam kerajaannya yang akan datang, mengajarkan kepada kita bahwa Dia ditinggikan jauh di atas hukum Taurat dan
hukum dari nabi-nabi. Dimaksudkan untuk menambah pengharapan para murid untuk menghadapi kematiannya yang akan terjadi dan memperingatkan kita agar tidak mencari yang lain kecuali anak Allah. Melalui bacaan ini pun kita dipanggil juga untuk memiliki harapan yang kuat. Momen transfigurasi adalah prakasa harapan bagi para murid yang mungkin akan menghadapi penderitaan dan kematian Kristus. Harapan ini juga menjadi cahaya bagi kita dalam setiap tantangan dan kegelapan yang mungkin kita hadapi. Dengan kepastian akan kehadiran dan kuasa Yesus, kita dapat menjalani setiap hari dengan keyakinan bahwa akhir cerita kita telah ditetapkan dalam kemuliaannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, mengucap syukurlah kami semua ketika kami boleh diberkati dengan firman Tuhan di saat ini. Kami akan terus dibimbing, dituntun oleh Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu yang telah kami baca bersama akan terus mengawali setiap perjalanan kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, dengan hari yang telah Tuhan berikan kepada kami pula bermohon dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Bimbinglah, sertailah kehidupan kami semua, pribadi, keluarga kami, dalam pekerjaan, aktivitas, usaha, pendidikan. Biarlah campur tangan Tuhan akan menolong menyertai kami, sehingga keberhasilan, kesuksesan senantiasa akan kami nikmati dalam kehidupan kami. Bahkan kami pula datang bermohon bagi saudara-saudara kami pula, ketika di saat ini ada dalam kelemahan fisik, dalam keterbatasan, dengan kelemahan sakit yang mereka alami, biarlah Tuhan akan menolong dan memulihkan mereka. Bahkan bagi mereka yang bergumul dengan tantangan, masalah hidup keluarga, pekerjaan, Tuhanlah pula yang akan menolong mereka, membukakan jalan, sehingga mereka terus merasakan bagaimana kasih dan kebaikan Tuhan. Bahkan bagi mereka yang bersuka cita, di tengah-tengah umur panjang dan berkat-berkat Tuhan lainnya yang mereka nikmati, Tuhan berkatilah juga kiranya setiap harapan dan kerinduan mereka. Karena itu ya Tuhan, kami yakin percaya, hidup kami di hari ini akan Tuhan tuntun dan sertai. Dan inilah ya Tuhan, sukacita, syukur yang kami panjatkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang telah mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bagian perenungan kita di saat ini. Tuhan menolong dan memberkati dan menyertai kita di sepanjang hari ini.